kabar kalian? Mr. Yohanes terus-menerus berdoa buat kalian supaya Tuhan Yesus melindungi kalian, menjaga kalian, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kalian, supaya kalian terhindar dari segala sakit penyakit, khususnya terhindar dari virus corona, supaya nanti tanggal 30 Maret kita bisa ketemu lagi di sekolah. Baik, kali ini Mr. Yohanes akan menceritakan satu mujizat Yesus. Apakah itu? Ya, Mr. Yohanes akan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tahu nggak kalian apa itu lumpuh? Lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan. Mungkin mereka punya kaki, tapi mereka tidak bisa menggunakan kaki mereka, sehingga mereka tidak bisa berjalan ke sana, kemari. Tidak bisa. Mungkin bisa berjalan pakai alat atau dengan bantuan orang lain. Kasihan bukan orang ini? Ya, namun sebelumnya kita akan lihat klip singkat ini. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Wow, keren kan cerita tadi? Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui cerita firman Tuhan tadi. Apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama, orang lumpuh itu bisa datang kepada Tuhan Yesus karena pertolongan teman-temannya. Kalau tidak ada teman-teman yang mengangkat tempat tidur orang lumpuh itu, orang lumpuh tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari poin ini? Ya, kalau kita punya teman, ajaklah teman kita untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus. Coba bayangkan kalau 4 orang temannya ini mengejek-ejek temannya yang lumpuh. Bukannya sembuh, malah temannya yang lumpuh ini tidak semangat lagi, menjadi malu dan tidak sembuh. Tapi apa yang dilakukan oleh 4 orang temannya ini? 4 orang teman ini malah membawa teman yang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus. Jadilah teman yang mengajak teman-teman yang lain untuk datang dan dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita peroleh lagi? Ya, ketika 4 orang temannya ini menggotong tempat tidur temannya yang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus,
Dan ketika orang lumpuh ini ada di depan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mungkin orang lumpuh ini bertanya-tanya, Tuhan Yesus, aku datang ke sini supaya aku bisa sembuh. Teman-temanku berjuang keras membawa aku kepada Tuhan Yesus supaya aku bisa jalan lagi. Tapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Apa yang sedang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? Namun setelah Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, ada orang-orang yang benci Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang gak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka berkata, loh, Yesus itu siapa? Kok bisa mengatakan dosamu sudah diampuni? Kan Yesus cuma manusia biasa. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita. Lalu Tuhan Yesus kembali bertanya kepada orang-orang itu, mana yang lebih mudah? Mengampuni dosa atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ya, ini pertanyaan misterius tanya kepada kalian untuk dijawab. Kira-kira mana yang lebih mudah bagi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengampuni dosa atau Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit? Mana yang lebih mudah untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita akan bahas ini di minggu depan. Ya, singkat cerita, kembali lagi ya di cerita. Singkat cerita, setelah Tuhan Yesus bertanya seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan orang-orang yang melihat waktu itu memuji Allah, memuliakan Allah. Wow, hebat, mujizat Tuhan terjadi. Dari sini kita bisa pelajari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus bisa kerjakan. Semuanya Tuhan Yesus bisa lakukan. Jadi kalau kita punya sakit penyakit, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan kita. Kiranya cerita firman Tuhan ini, cerita mujizat Yesus ini bisa memberkati kita semua. Amin.